Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Afwi, NIM N0111814342 dari kelas Biokimia B. Di sini saya akan menjelaskan materi biokimia, salah satunya yaitu protein. Dan sebelum kita lanjut lebih dalam, ada baiknya kita mengetahui apa itu protein. Protein merupakan senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer-monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Molekul protein mengandung karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan kadang juga sulfur dan fosfor. Protein berperan penting dalam struktur dan fungsi semua sel makhluk hidup dan virus. Kebanyakan protein merupakan enzim atau subunit enzim. Jenis protein lain berperan dalam fungsi struktural atau mekanis, seperti misalnya protein yang membentuk batang dan sendi sitoskeleton. Protein terlibat dalam sistem kekebalan tubuh atau imun sebagai antibodi, sistem kendali dalam bentuk hormon, sebagai komponen penyimpan dalam biji, dan juga dalam transportasi hara. Sebagai salah satu sumber gizi, protein berperan sebagai sumber asam amino bagi organisme yang tidak mampu membentuk asam amino tersebut atau heterotrof. Protein merupakan salah satu dari biomolekuler raksasa selain dari polisakarida lipid, polinukleotida lipid yang merupakan penyusun utama makhluk hidup. Selain itu, protein merupakan salah satu molekul yang paling banyak diteliti dalam biokimia. Protein ditemukan pertama kali oleh Jöns Jacob Berzelius pada tahun 1838. Biosintesis protein alami sama dengan ekspresi genetik. Kode genetik yang dibawa DNA ditranskripsi menjadi RNA yang berperan sebagai cetakan bagi translasi yang dilakukan ribosom. Sampai tahap ini, protein masih mentah, hanya tersusun dari asam amino proteogenik. Melalui mekanisme pasca translasi, terbentuklah protein yang memiliki fungsi penuh secara biologi sumber. Sumber protein berasal dari daging, ikan, telur, susu, dan produk sejenis quark, tumbuhan berbiji, suku polong-polongan, dan kentang. Protein yang berasal dari kata protos yang berarti paling utama adalah senyawa organik kompleks yang mempunyai bobot molekul tinggi dan merupakan polimer dari monomer-monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Peptida dan protein merupakan polimer kondensasi asam amino dengan penghilang unsur air dari gugus amino dan gugus karboksil. Jika bobot molekul senyawa lebih kecil dari 6.000, biasanya digolongkan sebagai polipeptida. Protein banyak terkandung di dalam makanan yang sering dikonsumsi oleh manusia, seperti pada tempe, tahu, ikan, dan telur. Secara umum, sumber protein berasal dari sumber hewani dan nabati. Protein sangat penting bagi kehidupan organisme pada umumnya karena ia berfungsi untuk memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak dan suplai nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Maka penting bagi kita untuk mengetahui tentang protein dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Protein merupakan salah satu dari biomolekul raksasa selain polisakarida, lipid, dan polinukleotida yang merupakan penyusun utama makhluk hidup. Protein merupakan senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer-monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Molekul protein sendiri terdiri dari karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen yang ditemukan pertama kali oleh Jöns Jacob Berzelius pada tahun 1838. Adapun unsur-unsur komponen penyusunan protein ia terdiri dari asam amino. Asam amino ialah senyawa organik yang mengandung gugus amino, yaitu NH2, sebuah gugus asam karboksilat COOH, dan salah satu gugus lainnya, terutama kelompok 20 senyawa yang memiliki rumus dasar NH2CH-RCOOH dan dihubungkan bersama oleh ikatan peptida. Dengan kata lain, protein tersusun atas asam-asam amino yang saling berikatan. Adapun struktur protein yang tersusun dari rantai asam amino akan memiliki berbagai macam struktur yang khas pada masing-masing protein.
Struktur primer merupakan struktur yang sederhana dengan urutan-urutan asam amino yang tersusun secara linear yang mirip seperti tatanan huruf dalam sebuah kata dan tidak terjadi percabangan rantai. Kedua itu struktur sekunder. Protein bersifat regular, pola lipatan berulang dari rangka protein. Dua pola terbanyak adalah alpha helix dan beta sheet. Struktur sekunder protein adalah struktur tiga dimensi lokal dari berbagai rangkaian asam amino pada protein yang distabilkan oleh ikatan hidrogen. Struktur tersier protein merupakan lipatan secara keseluruhan dari rantai polipeptida sehingga membentuk struktur tiga dimensi tertentu. Sebagai contohnya, struktur tersier enzim sering padat terbentuk globuler. Kemudian struktur kuarter merupakan gambaran dari pengaturan subunit atau promoter protein dalam ruang. Struktur ini memiliki dua atau lebih dari subunit protein dengan struktur tersier yang akan membentuk protein kompleks yang fungsional. Adapun contoh-contoh protein. Contoh-contoh protein diantara lain yaitu protamin. Protein ini berasal dari alkalis dan tidak mengalami koagulasi pada pemanasan. Yang kedua itu ada albumin, yaitu protein yang larut dalam air dan larut dalam garam encer. Albumin terdapat dalam putih telur, susu, darah, dan sayur-sayuran. Yang ketiga itu ada globulin, yaitu larut dalam garam netral tetapi tidak larut dalam air, terkoagulasi oleh panas dan akan mengendap pada larutan garam konsentrasi tinggi atau salting out dalam tubuh, banyak terdapat sebagai zat antibodi atau fibrinogen. Yang keempat itu ada glutelin, yaitu larut dalam asam dan basa encer tetapi tidak larut dalam pelarut netral, contohnya gluten pada gandum dan origenin pada beras. Yang kelima itu ada prolanin, larut dalam etanol 50-90% dan tidak larut dalam air. Protein ini banyak mengandung prolin dan asam glutamat serta banyak terdapat dalam serelia, contohnya zein pada jagung, gliadin pada gandum, dan kordein pada barley. Yang keenam itu ada histon, merupakan protein basah karena banyak mengandung lisin dan arginin, bersifat larut dalam air dan akan tergumpal oleh amonia. Kemudian ada jenis-jenis protein. Jenis-jenis protein terbagi tiga, yaitu ada jenis protein berdasarkan fungsinya. Contohnya itu protein sempurna. Protein sempurna ialah protein yang di dalamnya terkandung suatu asam amino yang lengkap. Protein sempurna tersebut pada umumnya itu terdapat pada protein hewan. Yang kedua itu ada protein kurang sempurna. Protein kurang sempurna ialah protein yang asam aminonya lengkap, namun jumlah dari beberapa asam amino tersebut sedikit. Protein kurang sempurna tersebut tidak mampu untuk mencukupi pertumbuhan, namun protein kurang sempurna juga dapat mempertahankan jaringan yang telah ada sebelumnya. Kemudian protein tidak sempurna, protein yang kurang juga mempunyai asam amino esensial. Protein tidak sempurna tersebut tidak mampu untuk mencukupi pertumbuhan dan juga mempertahankan yang telah ada sebelumnya. Kemudian ada jenis protein berdasarkan komponen-komponen penyusunnya. Yang pertama itu protein sederhana. Protein sederhana ialah protein TAF dari hasil hidrolisa. Total protein tersebut ialah campuran atas berbagai macam-macam amino. Protein kompleks. Protein kompleks ialah protein yang terdiri hasil hidrolisa total. Protein jenis tersebut terdiri dari berbagai macam asam amino. Selain itu, ia pula terdapat komponen yang lain seperti unsur logam, gugusan, dan fosfat. Yang ketiga itu ada protein deferat. Protein deferat ialah protein yang merupakan suatu ikatan antara intermediate yang terdapat dari hasil hidrolisa parsial yang berasal dari protein natif. Ada pula jenis protein berdasarkan sumber proteinnya, yaitu protein nabati. Protein nabati ialah protein yang berasal dari tanaman atau tumbuh-tumbuhan. Dan yang kedua itu ada protein hewani. Protein hewani berasal dari hewan. Adapun fungsi dari protein yang pertama itu dapat membantu serta juga mendorong pertumbuhan dan dapat memelihara susunan struktur tubuh, sel, jaringan, serta sampai ke dalam organ-organ tubuh yang lain.
Yang kedua protein sebagai sumber karbohidrat. Yang ketiga itu dapat membantu tubuh di dalam melawan, menghancurkan, dan juga dapat menetralkan zat-zat dari luar ataupun zat asing yang masuk di dalam tubuh. Yang keempat itu protein itu berfungsi sebagai penyediaan energi bagi tubuh. Yang kelima itu protein tersebut berfungsi sebagai asupan diet serta juga rendah gula. Dapat memelihara serta juga menjaga keseimbangan asam basa serta cairan tubuh karena protein tersebut juga berfungsi sebagai buffer atau penahan. Dapat mengatur dan juga menjalankan metabolisme tubuh dikarenakan protein sebagai enzim, yang berarti protein yang mengaktifkan dan juga yang masuk ke dalam reaksi kimia. Protein tersebut juga berfungsi sebagai biokatalisator, dan protein ialah bahan dalam sintesis substansi yang sangat penting seperti halnya suatu hormon, enzim, antibodi, dan juga kromosom. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.